atau sedikit perhitungan untuk elemen vertikal. Sebelumnya kalian sudah belajar dengan horizontal. Elemen vertikal sederhana sekali hitungannya ya, seperti yang kemarin sudah kita singgung ya, sudah cukup ya. Nanti untuk latihannya lain waktu saja kalau waktunya agak longgar. Nah, saya akan lanjutkan. Jadi karena kalian sudah mempelajari mengenai elemen horizontal, yang mana belajar mengenai desain tikungan, dan kemarin sudah elemen vertikal yang sudah tahu ya, mengenai tanjakan turunan. Nah, sekarang dari dua fenomena itu, adanya tanjakan turunan, tikungan ya, bagaimana itu mengkombinasikannya pada desain ya. Kalau kalian di jalan ya, naik motor, naik kendaraan, naik mobil, naik motor misalnya, menjumpai tikungan, tanjakan, itu sama jalan luar kota ya, jalan di luar kota, antar kota. Ada tanjakan, ada turunan, ada tikungan ke kiri ke kanan. Mereka saling mengkombin, saling terhubung dan membuat kombinasi suatu bentuk layout jalan, kan begitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sebetulnya aturan untuk penempatan antar tikungan dan tanjakan, antara elemen horizontal dan elemen vertikal ya. Sehingga kali ini kita akan belajar mengenai koordinasi aliran. Sudah kelihatan belum slide saya? Sudah ya? Koordinasi antara elemen horizontal dan elemen vertikal. Kita akan mencoba melihat sebetulnya yang seharusnya itu yang seperti apa, yang kaitannya dengan, pertama kaitannya dengan keselamatan, safety ya. Nanti kita ada sesi khusus belajar mengenai keselamatan, jalan yang berkeselamatan ya. Koordinasi antara elemen horizontal dan elemen vertikal. Oke, ini adalah gambaran suatu bentuk elemen horizontal. Masih ingat ya, yaitu adanya tikungan, entah itu ke kiri, entah ke kanan, entah combine ke kiri kemudian ke kanan. Kalian mungkin sudah disinggung dengan Pak Rehan, misalnya ada dua tikungan berurutan, itu bagaimana aturannya ya, sesuai dengan kaidah aturan yang benar. Kalau ada dua tikungan berurutan itu seperti apa, berapa jarak antar dua tikungan berurutan ya, ada aturannya ya. Idealnya seperti apa, walaupun dalam kenyataannya bukan jarang sekali ya, kadang-kadang kita melihat yang seperti ideal itu tidak bisa ada ya, tidak tercapai, tidak dimungkinkan. Karena apa? Karena kondisi topografi atau kondisi bentuk permukaan tanah. Begitu baru ada tikungan ke kiri, langsung disambung tikungan ke kanan, itu ke kiri lagi, ke kanan lagi, atau mungkin tikungannya itu sangat sudutnya sangat besar sehingga menjadi tikungan yang sangat tajam. Itu secara aturan desain tidak diperbolehkan, tapi dalam kenyataannya itu sangat bisa karena menyesuaikan dengan bentuk permukaan tanah ya. Seperti itu ya, tidak ada tikungan. Nah, untuk kondisi-kondisi yang tidak ideal itu, maka perlu dilengkapi dengan rambu, yang mana fungsi rambu itu adalah warning atau untuk mengingatkan pengguna jalan bahwa ada sesuatu bentuk jalan di depan ya, sehingga kalian harus paham itu arti rambu-rambu itu ya. Terutama itu diperlukan jika seorang pengendara itu tidak familiar dengan kondisi jalan yang dilalui, mungkin baru sekali lewat ya, jadi belum tahu bentuk jalannya atau di depan itu seperti apa ya. Sehingga untuk orang-orang yang seperti itu, kondisi ini semua pasti benar. Menangkan hati semua dan siapa ini? kemenanganmu. Belanja di Lazada Lebaran Mega Sale sekarang cuma dari 20 sampai 22 April. Ini siapa ini?
ya. Sebentar. Oke. Jadi elemen horizontal jika tidak kondisi idealnya tidak tidak dipenuhi, tidak tercapai, maka perlu bantuan rambu. Untuk apa? Untuk mengingatkan pengendara. Gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk alinemen horizontal tikungan. Nah, sementara bentuk alinemen vertikal seperti ini, ya kan? Kita bicara mengenai tanjakan dan turunan. Semua ada aturannya. Aturan apa? Misalnya kecuramannya, ya, dan kritisnya, panjang kritisnya, panjang maksimal, kemarin sudah kita singgung, ya kan? Nah, elemen vertikal ini karena ini bentuknya proyeksi ke bidang datar, ya, bukan dari atas ke bidang datar, maka ini kaitannya dengan safety, nanti larinya arahnya ke pada kemampuan mesin, ya, mesin kendaraan, ya kan? Cuma kemarin saya singgung yang menjadi menjadi concern untuk elemen vertikal itu bukan kecepatan, tapi kemampuan mesin, yaitu concern pada kendaraan berat, lebih khusus lagi pada truk, ya. Karena truk itu kendaraan berat yang muatannya juga berat. Bus juga kendaraan berat, tapi muatannya orang, ya, ringan, ya. Nah, sehingga yang menjadi pertimbangan untuk desain elemen vertikal adalah kendaraan berat terutama jenis truk, ya. Nah, sehingga kita harus melihat aspek safety-nya. Nah, ini contoh tikungan, ya. Kan kita tidak menginginkan orang di jalan, ya, naik motor seperti ini kan, ya. Ini jalan umum ini. Untuk menikung dia harus sampai miring kayak di sirkuit. Ya beda kalau Valentino Rossi kan dia memang mainnya kan di sirkuit kan, bukan di jalan umum, ya. Mau nikung sampai miring-miring dan lain sebagainya, ya emang harus seperti itu kan, karena kecepatan tinggi, nikung dengan kecepatan hampir 200 km/jam biasa kalau di sirkuit, ya. Kalau di jalan umum kan nggak seperti itu, ya kan. Kalau ini di motocross kan kita juga nggak ingin seperti ini kan. Nah, maka kita perlu mendesain untuk jalan umum, ya, berbeda ya dengan desain sirkuit, ya. Itu adalah kaitannya dengan aspek safety dan kemampuan mesin. Kalau kita lihat jalan ini menurun sekaligus menikung, ini kalau idealnya tidak dihindari dalam kondisi menikung dan menurun, menanjak dan menikung itu dihindari. Tapi dalam realnya kondisi di lapangan, kondisi itu sangat mungkin terjadi, terutama kalau konturnya adalah daerah pegunungan, ya. Karena untuk mendaki naik ke atas, ya harus mengikuti bentuk permukaan tanah kan, ya, permukaan bumi, bentuk lerengnya seperti apa, tinggal diikuti. Nah, maka di sini rambu-rambu marka untuk daerah pegunungan itu sangat penting sebagai wahana informasi, media informasi untuk pengguna jalan, khususnya untuk pengguna jalan yang belum familiar. Nah, ini bentuk ekstrim dari suatu bentuk tanjakan, ya, suatu bentuk tanjakan. Kita lihat di sini orang jalan kaki aja ada kesusahan kan, apalagi naik kendaraan, ya. Anak-anak pulang sekolah karena terlalu curam, kesusahan. Kendaraan bagaimana? Sepeda, motor, mobil, ini sepeda, ya, anak muda masih oke-oke saja mungkin, ya, seperti ini naik. Ya, berarti yang sudah biasa naik sepeda. Saya nggak tahu ini Photoshop atau enggak, kayaknya sih Photoshop loh ini.
menggambarkan apa namanya rawannya kalau muatannya zat cair itu kan dia mengikuti bentuk permukaan tanah. Jadi kalau seperti ini sangat mungkin cairannya ngumpul di belakang. Ya, untuk bentuk tangki kalau tidak penuh sangat mungkin cairannya ngumpul di belakang, bahaya. Jadi juga harus jadi salah satu aspek dipertimbangkan. Yang memberikan siapa ya? Yang memuat apa namanya cairan kalau seperti ini. Jadi harus diperhitungkan sampai di lokasi cairan harus habis menghindari bahaya seperti ini. Ya. Apalagi kalau terlalu suram maka akan muatan mengumpul di belakang, titik beratnya mengumpul di belakang itu bahaya. Ya. Bahaya. Sama ini ya. Ini bahkan kendaraan mobil ringan pun tidak kuat nanjak ya, karena kondisi lahan. Apalagi kalau performa mesinnya tidak bagus. Ya. Oke, ini adalah gambaran kondisi ekstrim untuk aliran varietas horizontal. Nah, di satu sisi yang lain kita juga harus mengkombin keduanya. Ya, mengkombinasikan bentuk aliran area horizontal dengan aliran vertikal sehingga sangat mungkin kita temui bentuk-bentuk seperti ini. Ya, terutama kalau di daerah perbukit pegunungan, ya, ini sangat mungkin bentuk seperti ini. Ini masih lumayan, ya. Ada bagian lurusnya, kemudian tikungannya juga, ya, tidak terlalu membahayakan, ya, untuk daerah-daerah yang kemiringannya tidak curam masih dimungkinkan seperti ini. Tapi sangat mungkin bentuk-bentuk yang tiga yang ini misalnya, ya, ini tanjakannya curam ditambah dengan bentuk tikungan yang 180 derajat, ya, balik. Ini kalau forma mesin tidak bagus atau sopirnya juga tidak terampil, bahaya. Ya. Ini masih tambah lagi jalannya sempit yang lewat kendaraan besar. Ini biasanya kalau menuju objek wisata sangat mungkin terjadi seperti ini. Ya, daerah-daerah yang menuju objek wisata dan kebanyakan daerah pegunungan itu menjadi daerah tujuan wisata gitu ya. Nah, sehingga fasilitas jalan harus diperhatikan, kendaraan yang lewat harus diperhatikan, bukan juga mungkin dibatasi. Saya nggak tahu sekarang, kalau dulu beberapa tahun yang lalu tuh mau ke Dieng atau di Wonosobo itu daerah dataran tinggi, terus belum bisa ke sana. Saya nggak tahu sekarang, ya karena kondisi jalannya terlalu sempit, ya, kemudian di atas jurang, kemudian konturnya juga curam, sehingga bentuk jalannya, tanjakan tikungannya tidak bisa mengakomodir untuk kendaraan berat. Dan mungkin kali ini dari Wonosobo bisa cerita ini. Ya, yang tahu itu yang dekat dengan Jogja ya. Jadi seperti ini. Mungkin gambarannya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, apakah ini bentuk koordinasi antara elemen yang bagus? Ya, yang ideal. Nanti kita lihat ada aturannya, ya, ada aturannya. Lupa kalau berarti seperti ini nggak sesuai dengan aturannya. Nah, tadi saya sampaikan sangat mungkin kondisi realnya tidak ideal. Nah, karena tidak ideal itu maka perlu dibantu dengan rambu, dengan marga, mungkin dengan fasilitas yang lain. Misalnya kita singgung kemarin ada lajur pendakian, dipisah antara kendaraan berat yang mendaki dengan kendaraan ringan, atau mungkin diberi ya untuk kalau menghindari kalau remblong gitu, ya, bukan pasir itu ya, itu fasilitas mendukung untuk antisipasi kejadian kecelakaan karena kondisi
geometri yang tidak ideal pertama, atau karena ketidakmampuan mesin kendaraan. Oke, ini contoh desain yang tidak pas, bisa menyebabkan kecelakaan, terutama kendaraan berat. Masih ingat berapa bulan yang lalu di Kalimantan ada Simpang Rapak itu ya, yang truk remnya blong, kemudian nabrak kerumunan kendaraan yang berhenti di lampu merah, kan? Masih ingat ya? Itu juga setelah saya ada kenalan yang sering ke Kalimantan lewat daerah itu, memang dibilang memang karena itu desain jalannya yang kurang pas, adanya simpang bersinyal. Katanya sebelum itu memang ada tanjakan atau turunan, sehingga sepertinya itu blong remnya. Tapi ingat sekarang dengan sekarang kan banyak kendaraan metik ya. Kendaraan metik itu salah satu sisi rawannya adalah kalau dia menurun, ya, untuk remnya, ya, untuk menurun dalam durasi yang panjang, itu remnya bisa panas, tidak menggigit lagi. Motor metik terutama. Turunan bisa bahaya. Kalau main di daerah pegunungan, pakai motor metik hati-hati. Perlu istirahat sekali untuk mendinginkan rem, bukan mendinginkan mesin, mendinginkan rem. Ya. Motor manual kan bisa main engine-nya ya, brake engine, gigi rendah. Ya, nanti ngerem, mesinnya akan ngerem. Nah, itu bentuk contoh desain yang kurang bagus, sehingga menyebabkan kecelakaan ini terjadi pada tanjakan sekaligus tikungan. Ya, tanjakan sekaligus tikungan. Entah ada apa di situ sebelumnya, saya juga tidak tahu. Ya, sehingga ada truk terguling di sini. Ini bis terguling. Ini juga pada turunan, entah dia menurun, entah dia menanjak. Kemudian ada sedikit pembayan dengan tikungannya tidak terlalu tajam. Nah, bisa jadi karena desainnya keliru, bisa jadi karena kecelakaan macam-macam ya. Jalan desain itu hanya salah satu faktor lainnya banyak sekali. Ya, sopirnya tidak terampil, pengendaranya tidak terampil, bisa performa mesinnya tidak bagus karena perawatannya jelek, bisa mesinnya bagus, kendaraannya bagus, supernya ahli tapi ngantuk, ya sama saja bisa sumber kecelakaan. Tidak ngantuk tapi terburu-buru, ya sama saja, ya kan, waspadanya berkurang, macam-macam ya sumber kecelakaan. Jadi kalau di jalan tuh sudah di jalan tuh kalian pasrah saja ya, walaupun kalian punya motor bagus misalnya, rutin di servis, kalian menguasai, tahu tata cara berlalu lintas, tapi di jalan itu kan orang macam-macam kan. Ada yang baru belajar sudah di jalan, dan anak SMP yang kalau jalan kalau naik motor sambil gojekan gitu kan, berdampingan 2 bahkan 3 gitu kan, macam-macam. Ada yang buru-buru bangun kesiangan, buru masuk kuliah, masuk sekolah, ngebut, macam-macam. Jadi kalian sudah hati-hati, ikut aturan, sudah tertib berkendara dalam lintas. Ya masih tergantung orang lain. Orang lain ada yang mabuk juga bisa jadi kan. Jadi baru 50% selamat ya. Ini 50% tergantung. Bisa jadi tergantung orang lain. Hati-hati ya bisa. Oke, sekarang kita lihat prinsip koordinasi alinemen itu apa. Prinsip dalam melakukan desain mengkombinasikan elemen horizontal dan elemen vertikal. Yang pertama adalah
keselamatan dan kenyamanan, safety and convenience. Ya, aspek keselamatan dan aspek kenyamanan. Di sini disebutkan elemen vertikal, elemen horizontal, dan potongan melintang jalan adalah elemen-elemen jalan sebagai keluaran perencanaan yang harus dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk jalan yang baik. Baik dalam arti apa? Baik untuk dilalui kendaraan secara aman dan nyaman. Aman, nyaman, itu yang utama. Ya. Kalau bisa ya estetis kan gitu, estetis itu enak dilihat, tapi itu nomor sekian. Yang penting aman dan nyaman dulu. Pertama aman. Aspek safety-nya itu nomor satu. Ya, safety first. Keselamatan yang utama. Jadi kombinasi elemen vertikal, elemen horizontal, ditambahkan bentuk potongan jalan, ya, bentuk jalan secara melintang, itu harus memenuhi aspek aman dan nyaman. Kemudian yang kedua adalah guidance. Ya, bentuk dari kesatuan ketiga tadi, vertikal, horizontal, dan cross section tadi, potongan melintang, diharapkan dapat memberikan kesan atau petunjuk kepada pengemudi akan bentuk jalan yang akan dilalui di depannya, sehingga pengemudi dapat melakukan antisipasi. Intinya jalannya harus informatif. Ya. Pengemudi atau pengguna jalan bisa mengantisipasi bentuk jalan di depannya. Artinya apa? Artinya harus ada ketersediaan serapan pandang. Pak, kalau di banyak terjadi di terutama daerah jalan di pegunungan gitu kan, kita nggak tahu depan tikungan langsung ada tikungan lagi. Ya berarti itu aspek guidance-nya tidak terpenuhi. Tapi harusnya safety dan convenience-nya terpenuhi. Nah kalau guidance-nya nggak terpenuhi, maka itu setelah perlu adanya rambu dan marga. Rambu dan marga itu guidance. Selama marga itu guidance ya. Ada marga garis lurus menerus, berarti tidak boleh mendahului, tidak boleh dilanggar. Mendahului boleh asal ruangnya cukup, space-nya ada. Oke ya, jadi aspek guidance adalah informatif, bisa memberikan gambaran pada pengguna jalan akan bentuk jalan di depan pada pengguna jalan. Oke. Lanjut ya. Yang ketiga, yaitu koordinasi elemen vertikal dan elemen horizontal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Ini teknisnya ini. Kalau tadi secara umum harus memenuhi aspek safety, kemudian kenyamanan dan informatif. Ini lebih teknis kalau yang ini. Yang pertama adalah jadi untuk memenuhi ketiga aspek tadi, safety, convenience dan guidance tadi, ini ada rambu-rambunya, ada guidance-nya di sini. Elemen horizontal sebaiknya berimpit dengan elemen vertikal. Yang idealnya adalah elemen horizontal dipandang sedikit melingkupi elemen vertikal. Ya. Jika dalam desain itu menuntut adanya elemen vertikal dan elemen horizontal yang overlap, tikungan dan tanjakan yang overlap, maka sebaiknya justru jadikan satu sekalian. Ada tikungan tapi ada tanjakan sekaligus di situ, di titik itu. Dengan tikungannya lebih panjang daripada tanjakannya. Ya, jadi dijadikan satu sekalian, satu titik, tapi tikungannya dipanjang daripada tanjakan atau turunannya. Bisa dipahami ya.
Tikungan yang kedua, tikungan yang tajam pada bagian bawah lengkung vertikal, cekung, atau pada bagian atas lengkung vertikal sembung harus dihindarkan. Tikungan tajam di bawah turunan cekung atau di atas tanjakan cembung harus dihindar. Kenapa? Karena ini mengagetkan, karena tidak terlihat. Ya. Untuk tanjakan tidak terlihat karena bunyinya cembung tahu-tahu depan sampai di atas langsung nikung, tajam. Ya kalau sisinya jurang bisa langsung terjun itu kendaraannya, kaget kan sebenarnya. Terus nanjak itu kan ngegas, ya kan, nanjak ngegas tahu-tahu di atas tanjakan karena bunyinya cembung kan nggak kelihatan atasnya, tahu-tahu di atas langsung ada tikungan tajam dan kondisi gasnya dalam kan. Nah itu bisa terjun bebas tuh motornya atau mobil. Demikian juga pada turunan, ya, turunan cekung itu kan kecepatan kendaraan tinggi, ya. Defaultnya kalau nggak direm kendaraan bahasa Jawanya belandang gitu. Nah di bawah ternyata langsung dilanjutkan dengan tikungan tajam, ya sama, bisa terlempar kendaraan, itu bahaya, jadi dihindarkan. Kalau tidak bisa dihindarkan, sekali lagi pakai rem. Lengkung vertikal cekung pada kelandian jalan yang lurus dan panjang harus dihindarkan. Jalannya lurus, panjang. Pada kondisi jalan yang lurus dan panjang, maka akan cenderung kendaraan akan memacu kecepatannya tinggi kan. Nah jika ada lengkung vertikal cekung, ya, itu seolah nanti bisa terbang kendaraan. Kalau ada cekungan, kendaraan bisa terbang karena kecepatannya tinggi. Itu juga harus diantisipasi, dihindarkan seperti itu. 2 atau lebih lengkung vertikal dan 1 lengkung horizontal harus dihindarkan. Ya, jadi hanya satu titik ada lengkung, ada tikungan dan tanjakan, dan dengan tikungan lebih panjang daripada tanjakan. Ada turunannya. Tapi kalau lebih dari 1 dihindarkan. Ya. Dalam 1 tikungan ada tanjakan sekaligus turunan, dihindarkan, bahaya. Tikungan tajam di antara 2 bagian jalan yang lurus dan panjang harus dihindarkan. Ya, karena tadi kalau jalan panjang lurus kan cenderung untuk kecepatan tinggi yang tahu ada tikungan tajam. Ya kalau pengemudinya terlena bisa bahaya. Ya itu secara teknis seperti itu. Contoh, di titik mana perlu koordinasi? Ya, kita lihat. 1. Pada aliran horizontal yang lurus dihindari jika ada lengkung vertikal cembung beriringan dengan lengkung vertikal jauh. Tadi di atas sudah disebutkan dihindari adanya dua bentuk aliran vertikal pada 1 tikungan. Nah, ini contohnya, jalannya lurus jalannya. Kemudian ada 2 berurutan, tanjakan, kemudian turunan. Ya. Harus dihindari seperti ini. Kalau yang cembung, jangan cekung. Harus ada apa namanya? Harus ada jeda. Penghindarannya gimana kalau seperti ini? Ya permukaan jalannya dimainkan, ya, dengan galian dan timbunan. Ya, sehingga menjadi bentuk yang datar atau hanya cukup 1 aja, tandakan atau turunan saja dengan dengan memberikan galian atau timbunan di situ pada saat konstruksi pembangunan jalan. Oke, ini bentuk yang lurus harus dihindari adanya dua bentuk vertikal yang kedua, jika kita temui pada lengkung horizontal atau tikungan, hindari jika terdapat 2 lengkung vertikal cembung berdekatan dengan jarak pemisah yang pendek. Ya.
pada tikungan ada 2 lengkung, ada 2 tanjakan cembung di sini. Nah, sebaiknya dibikin datar saja ini. Ya. Datarnya bisa di sini, bisa di tengah, bisa di bawah. Untuk bagian khusus pada bagian tikungan dibikin datar. Ya, dengan memainkan gaya nanti lagi. Nah, seperti ini. Jadi jadikan timbunan, caranya di atas timbunan, kan gitu. Bentuknya seperti ini. Kalau di bawah digali berarti. Jadi dibikin datar. Sudah datar pada bagian itu tikungan. Oke, kemudian jika ditemukan bentuk seperti ini, lengkung vertikal cembung atau cembung terletak tepat sama dengan lengkung lengkung horizontal. Ya. Jadi ada di satu titik ada tanjakan dan turunan sekaligus. Ya. Dihindari, ya, kecuali tadi tikungannya dibuat lebih panjang. Jadi lengkung horizontalnya lebih panjang daripada lengkung vertikal. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya adalah untuk menyediakan jarak pandang. Ya. Jadi kalau kondisi seperti ini tidak bisa dihindari, maka lengkung tikungannya atau horizontalnya dibuat lebih panjang daripada tanjakannya. Ya, tanjakan keturunannya. Ini harus dihindari. Kalau pas sama awalnya dan akhirnya itu harus dihindari. Kemudian yang keempat, lengkung horizontal berbalik arah dengan tangan yang pendek pada vertikal cembung akan mengurangi keselamatan. Ini pada bentuk cembung seperti ini, ya, tanjakan disusul dengan turunan, tapi sekaligus di sini muncul dua lengkung tikungan yang berbalik arah. Ya. Kalian sudah tahu mestinya kalau di ada dua tikungan berurutan, itu idealnya ada jarak lurus, ya, jalan lurus itu di antara dua tikungan itu minimal 25 meter antara ST ke TS berikutnya itu minimal 25 meter. Nah, tapi kalau tanjakan turunan bisa berurutan, ya, kombinasinya bisa berurutan. Bisa langsung ketemu dan nanjak langsung ketemu turun, dan banyak sekali kejadian seperti itu kan. Nah, tapi kalau berbalik arah seperti ini dihindari terutama pada cembung seperti ini karena tidak terlihat, jarak pandangnya kan terbatas kalau cembung seperti ini kan. Jadi bisa jadi kendaraan baru lagi di sini, tahu-tahu di sini ada, ini kan nikung ya, di sini nikung ya, bagian puncak tanjakan kan dia nikung, terus sampai puncak tahu-tahu langsung balik, ada tikungan, kan nggak kelihatan dari sini kalau di depan ada tikungan. Untuk orang-orang atau pengguna jalan yang tidak familiar, baru naik tahu-tahu sampai di atas kaget karena jalannya nikung. Itu dihindari. Apalagi sebelumnya habis nikung sambil nanjak kan nikungnya balik arah, kaget pengguna jalan. Dihindari, walaupun ada rambu sebenarnya tetap dihindari, ya, nggak bisa karena rambu itu kan kadang-kadang juga tidak diperhatikan sama pengguna jalan. Pertama itu, kedua kan seringkali rambu itu kan dicoret-coret kan, ya, ditempel iklan macam-macam dekat kampus kampus bisa lihat aja rambu-rambu yang ada itu, dari tempeli iklan kos-kosan, dari tempeli iklan laundry, bahkan ditempel iklan itu konsultasi skripsi, jasa penyusunan skripsi. Mereka juga kampus iklannya seperti itu. Oke, bentuk yang lain adalah lengkung
Horizontal berada di awal tanjakan pada lambung vertikal tikung bisa mengakibatkan terkesan jalan itu patah. Ya, karena tidak terlihat. Jadi zona patah seperti ini ya. Sampai di atas tanjakan, ya, pada atas tanjakan jalannya kalau langsung patah ini. Kira-kira bentuknya kalau perspektifnya dari samping seperti ini. Ini dari atas. Ini vertikalnya ya horizontal. Seperti ini. Kombinasi akan bentuk soalnya bentuknya seperti ini. Jalannya patah. Coba di atas coba nggak kelihatan langsung nikung. Turun tapi terus nikung. Seperti ini. Sudah terlihat menerus jalannya. Oke, ini yang terakhir. Sebaiknya mengikuti bentuk kondisi lingkungan sekitarnya. Ya. Karena apa? Karena dengan misalnya contohnya sungai ya, ada sungai, yang hitam ini sungai. Sungainya berkelok-kelok seperti ini, jalannya lurus. Idealnya adalah ikuti bentuk sungainya, kelokannya seperti itu. Walaupun tidak harus se ekstrim mengikuti persis ya dengan bentuk lengkung sungainya, karena jalannya jadi tidak aman nanti kan. Tapi paling enggak variasi bentuknya mengikuti. Dari aspek safety terpenuhi ya, dan terutama dari aspek konstruksinya. Karena apa? Karena kalau mengikuti bentuk konturnya, ini kan soal sungainya seperti kan mengikuti bentuk konturnya kan, maka biaya konstruksinya menjadi lebih murah karena tidak banyak variasi galian dan timbunan ya, tidak banyak melakukan galian dan timbunan karena sudah mengikuti bentuk permukaan tanahnya ya. Nah, katanya kalau galian timbunannya minimal berarti kan resiko kerusakan ya, karena adanya galian dan timbunan itu minim. Resikonya apa sih kalau ada galian timbunan? Ya resikonya yang paling gampang longsor misalnya ya kan? Dari biaya konstruksinya murahnya dari mana? Ya karena minim ada kegiatan penggalian dan timbunan pertama. Kedua, bangunan talutnya juga sangat minim, bisa dikurangi. Talut kan juga biayanya besar ya untuk konstruksi jalannya, apalagi jalan nasional ya. Itu konsepnya di situ. Jadi pada pertama biaya konstruksi, kemudian yang kedua keselamatannya karena sudah mengikuti bentuk konturnya sehingga risiko longsor minim. Ketika bisa dimasukkan juga keuntungannya adalah lebih estetis ya, karena mungkin pemandangannya jadi skenik ya, tidak monoton ya. Kenyamanan juga bisa dimasukkan di situ karena ada variasi berkendara, tidak lurus gitu. Cenderung lurus itu kan bisa ngantuk ya. Jadi lebih ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi kira-kira panduan untuk rambu koordinasi elemen dan lebih teknis tadi yang terakhir, do and dance-nya, apa yang harus bisa dilakukan dan apa yang harus dihindari. Oke, tujuannya apa? Tujuan dari koordinasi elemen selanjutnya untuk menjamin suatu perencanaan teknik jalan raya yang baik dan menghasilkan keamanan serta rasa nyaman bagi siapa? Terutama bagi pengguna jalan. Jadi yang jadi pertemuan adalah aspek safety, keselamatan pengguna jalan. Itu yang pertama. Nyaman untuk penting juga nyaman, karena nyaman juga bisa sangat berkaitan dengan safety ya. Pengemudi merasa nyaman, dia akan enjoy berkendara
sehingga safety-nya terjamin. Jangan kalau pengemudinya sebenarnya jenuh gitu kan, bosan gitu kan, jadi kewaspadaannya bisa berkurang. Nah, itu kaitannya dengan safety, bisa berpengaruh pada safety. Jadi tujuan koordinasi lingkungan adalah untuk menjamin suatu perencanaan yang akomodatif terhadap keamanan dan keselamatan serta kenyamanan. Oke, ini mungkin pengulangan yang tadi ya. Jadi tadi sudah disinggung tadi dengan ilustrasi juga. Jadi elemen horizontal dan vertikal yang terletak pada satu frase, satu titik, maka tikungannya dibuat lebih panjang. Ya. Dan satu fase artinya satu titik, tapi tikungannya lebih panjang daripada tanjakannya atau turunannya. Jika tidak terletak pada satu frase, maka pengemudi suka memberikan bentuk jalan yang selanjutnya, sehingga bentuk jalan terkesan patah tadi ya. Kalau overlap tadi dari satu frase, maka bisa tadi terkesan jalannya patah. Habis nanjak langsung ketemu tikungan, tanjakannya apa? Tanjakannya selesai, atau langsung ketemu tikungan, nah, bisa terkesan jalannya patah. Nah, ini contoh yang ideal. Ya. Jadi contoh yang ideal artinya berimpit vertikal horizontalnya. Di sini walaupun misalnya ini ya, ada tikungan, ada tanjakan di sini. Tapi yang jelas di sini adalah jarak pandangnya terpenuhi. Jarak pandang oleh si pengguna jalan itu terpenuhi. Dia bisa jangkauan pandangannya jauh, sama dengan ini. Ya. Tersedia jarak pandang yang cukup, sehingga pengemudi bisa mengantisipasi apa yang ada di depan. Itu yang penting. Di sini tidak diperlukan rambu di sini, karena jarak pandangnya sudah terpenuhi. Ya, kondisinya ideal. Nah, ini yang harus dihindari, cuma saya belum punya ilustrasinya. Tadi yang jangan terkesan patah tadi ya, ada satu frase, tidak satu frase, kemudian habis nanjak turun tapi nikung, ya, sehingga jalannya patah. Artinya sini ada blind spot, setelah puncak tanjakannya ada blind spot, tidak terlihat, tidak tercover oleh mata pengemudi. Ya, antara setelah puncak tanjakan ini sampai sana itu nggak terlihat, ada blind spot. Atau area yang tidak tercover oleh mata pengemudi. Nah, seperti ini, sama. Kalau ini terkesan patah, kalau ini menurus, tapi sama saja. Dia tidak terlihat, tapi dia tidak melihat di bawah ini, di bawah puncak tanjakannya ada apa? Ada kendaraan tidak terlihat di sini. Apakah dari depan ada kendaraan yang sedang nanjak, atau di depan kita ini ada kendaraan besar yang lambat jalannya, nggak kelihatan di sini. Ya. Artinya jarak pandangnya tidak terpenuhi. Ini bisa dihindari dengan apa? Ya, ini bagian ini dikeperas, ya, timbun, digali. Ya, bagian ini digali. Ya, tidak perlu ada tanjakan di sini. Ya, lurus saja, menurun terus. Dua atau lebih lingkungan horizontal dan satu horizontal, ya. Dua tikungan atau lebih tadi sudah disebutkan di tikungan, dan tikungan tajam di antara dua bagian jalan yang lurus dan panjang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Kalau sudah jelas mungkin kuliah saya cukup sekian ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Baik, Pak. Oke, itu saya cukup sekian. Ya, tetap jaga kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.